Assalamualaikum teman-teman, I hope you all always in a good condition. Hari ini tanggal 25 Desember 2021, which is 6 hari lagi kita akan menemui tahun yang baru. And this video is made for recalling and recapping what I have done in the last 1 year. So, semoga ada hal baik yang bisa kalian contoh, mungkin bisa jadi inspirasi buat kalian juga dari video yang aku bikin ini. Dan buat teman-teman yang udah ngikutin aku dari lama, especially for my followers in Instagram atau kalian yang udah pernah ketemu aku di suatu acara webinar atau acara yang lainnya, sedikit banyak kalian pasti tahu kalau aku suka untuk membuat daily activity list. Sebenarnya nggak daily sih, I make it for 1 week, so I know what are my target on that day. Dan for me personally, making a plan is very helpful for me untuk structuring my mind, karena menurut aku dengan kita punya goals dan kita punya planning untuk mencapai goals itu akan sangat membantu kita untuk tahu step by stepnya apa yang harus kita lakukan untuk mencapai goals tersebut. Dan selain itu, menurut aku dengan kita punya planning juga, ketika kita udah bisa melakukan sesuatu yang kita tuliskan ya, kita udah bisa melakukan sesuatu itu, entah akhirnya berhasil atau gagal, tapi setidaknya itu udah ada rasa satisfying ketika kita udah bisa mencoret apa target atau apa yang harus kita lakukan di hari tersebut. And talk about structuring and satisfying, I think making a plan juga bisa bikin kita itu lebih grateful, merasa lebih bersyukur juga terhadap sesuatu. Karena apa? Karena biasanya setelah kita nge-planning sesuatu dan kita membukanya lagi di 1 tahun ke depan atau seminggu ke depan deh, kita baca-baca lagi, it will help us to recalling our last memories. Kita tuh udah ngelakuin apa aja, dan ternyata bisa ya aku melakukan suatu hal yang sebanyak dan sejauh ini. Dan itu yang biasanya I call as a grateful feeling. Dan hari ini aku mau recall 1 tahun kemarin tuh aku udah ngelakuin apa aja dan ngasih tahu kalian gimana caraku untuk menyusun semua itu. And I hope what I have been done until today can inspire you to do the same. Dan aku itu punya satu buku, sebenarnya sebelum-sebelumnya juga ada buku, tapi ini buku yang untuk tahun ini. Ini bukunya, di buku ini selalu ada agenda-agenda yang aku tuliskan setiap harinya. Just kalian bisa lihat di sini kayak tiap hari tuh aku harus ngapain aja. Dan kalau kalian lihat kayak udah kecoret-coret gitu kan, tandanya ini udah aku lakukan semuanya gitu. Nah, di buku ini sebenarnya dimulai dari April, karena di bulan Januari sampai Maretnya di buku yang satunya lagi gitu aku simpen, dan di 3 bulan pertama itu kayaknya lagi masa penyesuaian karena habis COVID juga, jadi sepertinya lagi masa-masa pemulihan lah ya. So we will start from April. Di sini, di tahun-tahun sebelumnya aku juga bikin daily activity seperti ini, tapi bedanya aku tidak menuliskan what I hope on that month. Jadi kayak ya udah aku tulis aja selama 1 minggu dan kerjain itu semua dan begitu seterusnya. Tapi di tahun ini yang berbeda dari cara aku menyusun list of activities di tahun sebelumnya dengan tahun yang ini adalah aku tuh meletakkan sebuah hope atau harapan yang kayak aku tulis gitu aja secara random di awal bulan, which is aku gambarkan dengan contohnya di dalam bulan April ini, I hope that April akan menjadi berkah atau bulan yang berkah untuk aku. Dan itu nggak aku lakukan di tahun sebelumnya. Tapi setelah aku realize bahwa setiap hal yang kita katakan, kita tulis, dan lain sebagainya itu juga akan jadi doa buat kita. So I decide to make a hope. I call it as a hope di awal bulan. Jadi aku contohnya di bulan April ini, I hope that April itu akan menjadi bulan yang berkah buat aku. Jadi aku tulis April berkah. Seperti biasa, setelah itu I make some list for my daily activities dan bisa mencoretnya. Dan di akhir bulan, I always write what I have gotten in a month. Dan itu aku tuliskan di akhir dari daily activities sebelum ke bulan yang selanjutnya. And I
I will read it for you. April cukup hektik dengan segala persiapan untuk LPJ BEM ITS. Kepengurusan yang singkat, cukup menorehkan kesan yang sangat sulit untuk dilupakan. Meski belum sempat bertemu dengan orang-orang baru yang baik itu, tapi semoga segala kebaikan tetap mengalir pada mereka. Sisanya masih sama, Aprilku masih berkutat dengan berjuang untuk mengurus Grita Mora. Grita Mora itu adalah brand fashion aku, jadi kalau kalian mau kepoin, bisa go to Instagram. Terus, Aprilku masih berkutat dan berjuang untuk mengurus Grita Mora, SN Energi, tugas akhirku yang insya Allah siap sempro, dan tetap berdedikasi untuk membagi ilmu pada mahasiswa tingkat bawahku melalui pekerjaan menjadi seorang asisten. Yes, I'm an assistant of Manufacturing System Laboratory di Departemen Teknik Industri tempat aku kuliah. Dan alhamdulillah, April benar-benar berkah dengan segala kesibukan yang Allah berikan. Itu yang aku tulis di end of April. Selanjutnya di bulan Mei, I wrote that May is lucky. Jadi aku berharap kalau bulan Mei itu akan benar-benar jadi bulan yang memberikan aku banyak keberuntungan. So, di akhir Mei aku nulis bahwa vibes bulan Mei benar-benar lucky. Yang awalnya aku benar-benar meletakkan ekspektasi serendah mungkin untuk tugas akhirku, tapi tetap beraniin diri buat tancap gas. Berkat support orang-orang tersayang, alhamdulillah sempro aku lancar. Bahkan unexpected dibilang tugas akhirku itu atau skripsiku itu that was more than bachelor research. Jadi dibilang kayak ini tuh lebih dari research anak S1 gitu. Meskipun perjalanannya nggak mudah dan masih juga berkutat dengan rutinitas yang lain, tapi Allah benar-benar nggak pernah biarin aku berjuang sendiri. Karena selalu ada doa orang-orang baik yang senantiasa membuatku merasa beruntung. And then in the June, I wrote June is my turn. Dan di sini tuh aku nulisin kayak is this the right time to choose. Ini tuh ada hubungannya dengan satu kejadian yang mana itu membutuhkan decision yang sangat besar gitu sih. So I asked to myself, is it the right time to choose? Oke, dan di akhir aku lagi nulis nih my June notes. Bulan Juni ini cukup banyak surprise yang diberikan sama Allah. Ada banyak cinta dan kasih sayang yang berdatangan. Banyak pula kesempatan untuk kembali bertemu dengan mereka-mereka yang baik hati meskipun hanya sebentar. Jadi itu ini kejadiannya setelah a long time kita study from home. Akhirnya aku dikasih kesempatan untuk bisa ketemu sama teman-teman aku kuliah. Waktu itu aku ke Surabaya untuk ada agenda tertentu, terus aku ketemuan sama mereka. Dan kita kumpul bareng meskipun sebentar malam-malam di forestry. Tapi itu sangat-sangat menyenangkan dan I'm really grateful for that day. Terus aku nambahin lagi, hubungan dengan dosen-dosen pembimbing juga lancar, apalagi dengan objek amatan. Sungguh bersyukur selalu diberikan jalan lapang. And it's my turn to show my strength. Sempat juga lolos Unilever, tapi belum tahu akan seperti apa kelanjutannya. Semoga saja segala hal baik masih berpihak padaku. Gagal Young Leaders Indonesia ataupun intern-intern yang lain bukan suatu hambatan. Justru Tuhan menunjukkan jalan yang lebih tepat. Menyambut Juli dengan semangat, semoga ada hal baik dan banyak hal baik lainnya yang siap disambut dan penuh berkat. Itu yang aku tulis di akhir Juni. And then for July, I make a picture seperti ini. And I wrote on here, Fresh July, the Surge of Happiness. Sebenarnya di awal bulan ini tuh aku sakit. So I write here, God give me a time to rest. Tapi insya Allah semua sakit itu bisa menjadi peluntur dosa buat kita. Gitu. Ini nih. Dan di hari Jumat, bener-bener Jumat barokah, which is alhamdulillah lancar aku menjalankan sidang akhir aku. Dan di sini aku tulis, I never expect that this day will come in very beautiful way. Thank you for all who always supporting me. Jadi ya memang karena di dalam tugas akhirku itu banyak banget orang-orang yang terlibat untuk membantu aku dan sampai aku bisa menyelesaikannya. Oke, jump to the end of July. Di sini aku nulis, yes, finally I deserve it on July.
July become the month of happiness. Ya, karena alhamdulillah aku sudah melaksanakan sidang dengan lancar dan hasil yang alhamdulillah memuaskan. Gak bisa dipungkiri, aku gak berjalan sendiri. What I told about Surge of Happiness yang sebenarnya adalah mereka-mereka yang selalu ada, mau membantu aku mencapai mimpiku tanpa mempertanyakan apa yang akan mereka dapatkan. But here, July, I'm really happy. Karena selain sudah selesai sidang, I challenge myself untuk ikut andil sebuah proyek Pemkot Surabaya yang bisa jadi batu loncatan untuk upgrading my skill. Besides, I really happy bertemu dengan minti-minti baru yang aku mentorin di Youth Hive Indonesia. Jadi di bulan Juli ini juga, aku tuh ngambil proyek dan juga ikut jadi mentor di Youth Hive Indonesia gitu untuk sharing my experience dan juga ngajarin dan nge-mentorin anak-anak SMA dan yang baru masuk kuliah gitu. And then this is my month, dimana aku lahir di bulan Agustus, so I write here my blessed month August. This is my special month. I hope I will get a lot of valuable lessons and happiness. Terus aku tulis di bawah nih kayak I hope that it will be a full of miracle and blessings. So, ya. Dan ini dia story of my August. My August story that full of miracle. Seperti biasa, di Juli aku masih berkutat dengan proyek Pemkot yang ternyata belum selesai nih sampai Agustus. Sembari preparing all the things for my graduation, especially untuk Yudisium ya, I try to help my friends as best I can. And a miracle things happens. Suatu hal yang gak kusangka-sangka sama sekali, tiba-tiba datang gitu aja. Ini gak disangka ya, bukan gak diperjuangkan. It's totally different. Yap, my startup, SN Energy, what I have mentioned before, selected as the top 50 for Pertamuda Seed and Scale 2021. Ya, aku tulis di sini, oh God, that was amazing, thank you. Karena aku bener-bener gak nyangka banget kalau startup aku di bidang energi itu bisa jadi top 50-nya Pertamuda yang diadain sama Pertamina di tahun 2021. Terus aku tulis lagi, from this miracle, I learned a lot how to prepare the best for all of the probabilities that I would be faced. Dan ya, ini luar biasa banget sih. Karena aku harus membatalkan 4-5 event yang meminta aku untuk jadi speaker di acara mereka. But my show in Pertamuda must go on. Jadi ya, one thing yang bikin lebih bahagia adalah ada kemungkinan untuk bisa ke Bali for the demo day ke para direksi Pertamina in the next month. Dan apapun yang terjadi di bulan ini, I wrote, this month is full of meaningful lessons and miracles. Wow. Thank you, God. And then I drew and wrote brief September here. I don't know kenapa juga aku nulis brief September. Tapi ya, let's see. Mungkin kemarin aku berharap di September tuh aku jadi seorang yang berani untuk mengambil langkah gitu lah. And then, apa yang terjadi sebenarnya di September? Jadi ini aku lupa banget untuk kayak bikin what I hope in Oktober gitu ya. Lupa nyisain satu halaman, jadi kayak aku nulisnya di bawahnya, padahal itu ada September story. Just, September ini aku cukup berani untuk melakukan dan memutuskan sesuatu yang kuanggap besar. Oh, ternyata keberaniannya adalah deciding something big gitu ya. And here there are. Yang pertama, berani untuk daftar kedua kalinya ke ruang guru with my better and best version. Karena aku udah pernah daftar ruang guru, tapi ya karena memang waktu itu juga aku daftarnya mepet-mepet penutupan, kayaknya juga slotnya udah diisi orang lain, ya salah sendiri ya kan. Terus makanya aku coba lagi untuk daftar yang kedua kalinya with my best version. Dan yang kedua, berani untuk take challenge teks Excel dari ruang guru, termasuk build dashboard yang sebenarnya nggak sebegitunya juga nggak apa-apa. Oke, ini tuh karena aku kayak pengen showing aja kalau aku tuh layak untuk bisa diterima di sana, makanya aku kayak giving my best gitu loh di pendaftaran aku yang kedua gitu.
Terus yang ketiga, berani untuk ambil kesempatan dan show my startup in Bali. 30 September 2021 was my flight to Bali. Jadi memang pas waktu ini karena aku mencoba untuk daftar kerja juga, di sisi lain startup aku harus tetap tampil karena kita lolos jadi top 20 dari Pertamuda dan Skill 2021 di Bali. Jadi ya, it was a big decision juga untuk terbang ke Bali meskipun sedang di era pandemi gitu. Terus yang keempat, berani untuk fokus dan mulai kembali rancang Grita Mora biar selalu grow up. And this was my brief in September. Thanks God. Okay, next. Aku nulis di sini 1st October. Why? I don't know. Nah, di Oktober ini aku jadi dua. Aku ada ceritanya tuh jadi dua gitu, kayak happy and happier. The happy thing is, yay, this month is feel so fast, dengan kebahagiaan ataupun kekecewaan. But I really grateful for my graduation day with my friends and family. Ya, di Oktober ini tepatnya, aku lupa ya. Yap, tepatnya di tanggal 13 Oktober 2021 itu aku ke Surabaya lagi untuk merayakan graduation bersama-sama dengan teman-temanku setelah sekian lama tidak bertemu. Terus, the happier things in October adalah sesuatu hal yang sebenarnya membuat aku merasa sangat-sangat bersyukur karena, ya, kita baca aja ya. Tapi Allah lagi-lagi menunjukkan jalan terbaiknya, melimpahkan rahmat sesuai dengan yang aku minta, dan menyelamatkanku dengan caranya. Sedikit terjal, tapi ternyata berujung lebih indah. Semua membuatku semakin tidak ingin jauh dari ridhonya. Terima kasih ya Allah, bahkan kau selamatkan aku dari suatu hal yang salah tanpa aku perlu memulainya. Ini sebenarnya ada deep story di sini, tapi kayak it's quite private. Okay. Next to November. Di November, kalian bisa lihat, I wrote, November will be very bright month and full of delightful moments. Ya, karena mungkin setelah menerima kekecewaan di bulan Oktober gitu ya, kayak I hope November will be a very bright month. And then, nah ini dia. The story of November. November ini aku benar-benar merasa bahagia karena Allah dengan caranya menempatkan aku di ruang guru dengan dipertemukan orang-orang yang luar biasa. So fun. Ya, akhirnya aku diterima juga di ruang guru, guys. Dan waktu itu aku hari pertama onboarding adalah 1 hari setelah aku pulang dari Bali. Jadi sebenarnya timeline-nya itu sangat-sangat padat. Terus tepat di mana aku udah 2 bulan kerja. Dengan orang-orang yang sangat rendah hati, mau berbagi rasa dan tak pelit untuk membantu dan belajar dengan sesama. Lebih menyenangkannya, ternyata aku bisa selesaikan pekerjaanku lebih cepat dari target yang aku duga. And when I did one-on-one evaluation meeting with my user, that was so delightful when he appreciated my works. And he was also told me the compliment from the supervisor about my works. Jadi ya, dari supervisornya juga kayak apresiasi hasil kerjaku gitu loh. Dan yes, what a happy and grateful me. Alhamdulillah, intinya November is truly delightful moment this year. Dan di Desember, sebenarnya ini aku belum nulis story akhir dari Desember karena emang belum selesai Desembernya, but I wrote here December with the pure love. I don't know kenapa aku nulis ini, tapi kayak setiap apa yang aku tulis di bulan-bulan sebelumnya juga, aku nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di 1 bulan ke depan. Aku hanya menulis apa yang saat itu muncul di pikiranku, dan tentunya itu tentang suatu hal yang baik yang aku harapkan. Tapi di Desember, aku nulis December with the pure love. Dan sebelum Desember ini berakhir, sebenarnya udah ada beberapa hal yang menurut aku itu adalah jawaban Tuhan untuk what I hope in the December. Dan itu menurut aku benar-benar representing about the pure love.
It's quite private, but I really thanks to God karena udah ngasih aku jalan yang begitu baik dan tetap dikelilingi sama orang-orang yang penuh cinta dan kasih. Dan di bulan Desember juga I feel something yang menurut aku I never feel it before. Dan semoga Allah tetap jaga ini untuk aku dan semua orang-orang di sekitarku juga. Amin. Yaps, itu tadi semuanya adalah what I have done in the last 1 year di tahun 2021 ini. Dan kalau kalian lihat, apa yang udah kita tulis sebelumnya itu akan menjadi doa untuk apa yang akan terjadi setelahnya. Jadi nggak usah takut buat nulis target kalian, gak usah takut buat bermimpi apa yang pengen kalian capai, dan gak usah takut untuk menuliskan hal-hal baik yang kemungkinan besar itu akan jadi penyemangat dan doa juga untuk kita. So, thank you for watching my video. Semoga ada hal baik dan valuable meaning. Meskipun aku tidak menyampaikannya secara eksplisit, tapi semoga kalian bisa mengambil value-value implisit yang ada dari apa yang udah aku lakukan. Kalian bisa contoh kalau kalian mau, dan ambil baiknya, buang buruknya. And see you in my next video. Semoga di video-video berikutnya aku bisa sharing something yang mungkin kecil, tapi bisa berdampak besar untuk kehidupan kita dan keseharian kita untuk menebarkan suatu manfaat yang lebih luas. Dadah, Assalamualaikum.